Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lira! 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 Yes! Yes! Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Kecamatan DPK LSM Lira Kabupaten Simalungun giat BIMTEK optimalisasi tugas fungsi hak kewajiban dan kewenangan, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Dari Pematang Siantar, MSTV melaporkan, kegiatan Lumbung Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat atau disebut LSM Lira Kabupaten Simalungun melaksanakan bimbingan teknis, BIMTEK, di Kafe Kanbes Jalan Cokro Aminoto. Pada hari ini, hari Sabtu, 12 Oktober, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat atau LSM Lira Kabupaten Simalungun melaksanakan bimbingan teknik Kota Pematang Siantar, Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Optimalisasi tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lira Kabupaten Simalungun, peserta BIMTEK merajuk pada makna kontribusi. Jajaran Lira daya dukungan yang diberikan oleh suatu hal tercapainya sesuatu yang lebih baik. Berbagai sektor, kegiatan dihadiri DPD dan DPK Lira Kabupaten Simalungun, Kabankes Bangpol Kabupaten Simalungun, Kakankes Bangpol Arifin Nainggolan dalam sambutannya memberi apresiasi kepada LSM Lira Kabupaten Simalungun. Sebagaimana fungsi Kes Bangpol adalah kita menjaga keutuhan bangsa, kami mewakili Pemkab Simalungun berharap seluruh jajaran DPD dan DPK Lira mari ikuti BIMTEK ini dengan baik, ujarnya. LSM Lira adalah orang-orang luar biasa di Kabupaten Simalungun, mari kita mencintai tanah Habonaro Dobona, apalagi di kader Lira ada 12 orang yang menjabat Panghulu, artinya LSM Lira Kabupaten Simalungun sangat berperan aktif di Kabupaten Simalungun, ujarnya. Bagaimana kita menjaga Kabupaten Simalungun ini? Mari kita laksanakan tugas pokok kewajiban, dan jangan lari dari kewenangan yang dapat menimbulkan sakit hati, dan menjadi persoalan. Kami salut dan bangga dengan LSM Lira Kabupaten Simalungun, tukasnya. Besar harapan antara LSM Lira dan pemerintah Kabupaten Simalungun dapat sinergi dan bagaimana berinteraksi di tengah-tengah masyarakat Habonaron Dobona, ucapnya. Setelah doa yang dipimpin oleh Safarudin, Bupati LSM Lira Kabupaten Simalungun Hotman Petrus Simbolon SH, menjabarkan maksud dan tujuan BIMTEK, bahwa anggota Lira mempunyai hak kewajiban dan kewenangan. Ujarnya, pertama kita ketahui Pak, baru pahami, baru melaksanakan. Kegiatan BIMTEK tersebut dihadiri tim penilai dari mahasiswa dan dosen USI Anggiat Sinurat dari Universitas Simalungun. Sab Muhardi melaporkan. Ada lagi kata cerita belum diketahui, belum dipahami, dan tak akan mungkin dilaksanakan juga. Oke, kita mulai BIMTEK. Tentang pemerintahan daerah. Deskripsi ketiga, sektor pendidikan. Deskripsi keempat, sektor dana desa. Bapak Ibu, inilah kegiatan BIMTEK yang akan kita laksanakan dalam pemahaman penjabaran dari deskripsi pertama sampai keempat. Jadi yang pertama, deskripsi pertama tentang pemerintahan. Optimalisasi tugas fungsi, hak kewajiban dan kewenangan Lumbung Informasi Rakyat dalam rangka mendukung pemerintah. Bapak Ibu, kita pastinya tetap mendukung program pemerintah, tidak terlepas itu Bapak Ibu. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan menuju sifat
sikap untuk mendukung, maka kita harus jelaskan dulu langkah-langkah kita dalam pendahuluan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas di lembaga lira Kabupaten Simalungun guna mendukung kebijakan serta regulasi pemerintahan pusat dan daerah. Maka pimpinan DPD lira Kabupaten Simalungun mau menyelenggarakan bimbingan teknis di daerah dengan tema optimalisasi tugas fungsi hak kewajiban dan kewenangan lira lumbung informasi rakyat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah. Yang pengurus kita harus sinkronisasikan dari ketua sampai jajaran tingkat ke bawah. Tugas fungsi hak kewajiban dan kewenangan kita dapatkan mulai dari tahap awal. Memiliki tugas menjadi pimpinan dan penanggung jawab, menjalankan peraturan organisasi, menyusun dan melaksanakan program kerja. Ini Bapak kita cermati dan perlu kita pegang teguh, yang mana memiliki fungsi menampung dan penyaluran aspirasi Bapak. Jangan hanya menampung, tetapi tidak kita salurkan atau kita sampaikan Bapak. Memupuk rasa persatuan dalam memperkokoh organisasi. Ini pasti Pak. Jika tidak kita memperkokoh dan tidak kita bersatu, maka kita juga tidak akan bisa hidup bersama seperti itu Pak. Bapak Ibu, jangan cerita pelayanan jika tidak memiliki kualitas. Ya Bapak. Jadi cerita-cerita anggota lira kalau tidak mau berbagi pola pemikiran, tidak mau disini feedback, tidak mau disini sosialisasi, jangan cerita Pak tentang pelayanan Pak. Apa yang mau Bapak layani? Apa yang mau kita layani Bapak? Jika kita tidak memiliki kualitas, masyarakat juga bingung. Tapi kalau kita memiliki kualitas, nggak sungkan-sungkan Pak. Seperti kita harus sebagai pelayan itu harus kita gunakan dalam pemikiran kita. Terus berhak menyampaikan pendapat, mengajukan usulan, dan mengikuti kegiatan organisasi Bapak. Coba kita pahami bersama. Di antara yang dua ini, anggota pengurus berhak menyampaikan pendapat. Pernah nggak Pak Bapak Ibu dalam pertemuan rapat, dalam pertemuan sosialisasi, pernah Bapak Ibu menyampaikan pendapat? Saya rasa bisa dihitung Bapak. Dan berikutnya mengajukan usulan lagi Pak. Saya rasa riskan kalau Bapak kalau mengajukan usulan. Kenapa? Karena mungkin pemahaman, pendalaman pengetahuan kita mungkin ragu. Karena sebatas apa Pak? Keraguan kita Pak. Peraturan itu bisa meledak dari aturan dari kabupaten, di kecamatan juga bisa membuat peraturan yang tidak melanggar dari ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu Pak. Berikutnya mendukung program kerja. Berikutnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini yang harus kami tekankan juga kepada pengurus kecamatan, yang mana ruang lingkup kecamatan itu lebih luas, memiliki beberapa nagari. Pasti masyarakatnya pasti lebih besar kawasan ataupun posisi lokasinya di tingkat kecamatan. Maka Kebenaran Lira ini harus siap menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Dan berikutnya melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah ini Bapak bukan tingkat kabupaten saja, melainkan tingkat kecamatan juga ada kinerja pemerintah, ada program pemerintah, ada pelaksanaan pemerintah. Dan demikian juga di tingkat nagari Bapak, di tingkat desa, kelurahan. Jangan kita mengkritik tapi tidak ada sifat membangun. Arti katanya sifat membangun harus bisa memunculkan solusi. Jangan mengkritik saja tetapi tidak ada solusi. Kita banyak
mengkritik tapi nggak ada pandangan untuk solusi, nggak ada sifat membangun Pak. Bapak jangan dari sini jalannya, ini contoh, jangan dari sini. Coba, ketika kita bilang jangan dari sini, orang yang mau jalan di situ bingung, jadi kami dari mana Pak? Bertanya, maka ketika kita larang jangan dari sini, Bapak bisa jalan dari sini, berarti terjadi solusi. Ini Pak. Jangan berani mengkritik tapi tidak berani memberikan solusi. Makanya mengkritik dalam sifat membangun. Ini Pak. Ini bisa dimulai Pak. Memiliki dasar hukum sesuai peraturan daerah nomor 13 tahun 2006. Ini Pak. Jadi lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat memiliki ada aturan. Ada peraturan daerah nomor 13 tahun 2006 dan peraturan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Nanti Bapak bisa buka bahwasanya benar-benar memang lembaga swadaya masyarakat itu memang sudah baku dilakukan dalam peraturan. Jadi kita dilindungi hukum Bapak. Selanjutnya mungkin di antara Bapak Ibu pasti apalagi kepentingan dalam situasi sekarang itu adalah kepentingan politik. Kita akan melaksanakan kegiatan pemilihan pilkada. Jika ada yang bertanya, apakah jajaran LSM, lembaga swadaya masyarakat, boleh berpolitik? Ini pernah pengurus kita bertanya, Pak, bisa ditambah berpolitik? Inilah jawabannya Bapak ya. Bahwasannya jajaran LSM tidak boleh terlibat politik praktis. Ada yang bertanya, apa kira-kira itu politik praktis? Ya, politik praktis tidak boleh terlibat langsung Pak. Contohnya seperti ada tim di tingkat kecamatan namanya itu Korcek apa? Di tingkat desa Kordes gitu. Tidak boleh Pak ya. Ya Pak sekali nggak boleh Pak ya. Boleh saya tidak boleh. Oke, dalam mewujudkan jajaran Wira secara cermat dan logis. Bapak Ibu, nggak usah dulu kita bahas tidak bawahnya. Cermat dan logis paham nggak ini Bapak Ibu? Tidak bisa, maka cermat secara logis harus kita bilang Pak. Oke? Tentang pemerintahan daerah di sini Pak apa? Pak Kesbang mungkin ada nanti untuk Kesbang juga di pemerintahannya ya, bukan bilangnya. Tentang pemerintahan daerah maksudnya penyelenggara urusan pemerintah di daerah. Itu Pak. Pemerintah daerah yang dimaksud penyelenggara sebagai urusan pemerintah di daerah. Apa saja perangkat daerah di kabupaten ataupun di kota? Yang pertama bupati tingkat kabupaten, yang berikutnya kota Madia wali kota. Unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari ini Bapak Ibu, dan jangan salah kita. Apa nih Pak Sekda artinya? Apa nih Pak ini Pak? Apa nih ini? Ini kita jelaskan Pak. Yang pertama terdiri dari sekretariat daerah yang disebut Sekda, sekretariat DPR yang disebut Sekwan, dinas daerah disebut dinas atau kadis, lembaga teknis daerah disebut badan. Pertanyaan, Pak Kesbang disebut apa? Dinas Badan. atau badan Pak? Badan. Iya, maksud saya dinas atau lembaga teknis? Lembaga teknis. Bagaimana Pak? Jabatannya kawan. Oke, iya. Jadi Kesbang Pol itu langsung badan, bukan dinas Pak. Badan. Ya, lembaga teknis daerah badan. Kapan namanya? Kepala badan. Baru masuk tingkat kecamatan dan tingkat terakhir kelurahan dan desa Pak. Inilah Pak struktur tingkat pemerintahan daerah.